Selamat pagi Bu Ilsa dan teman-teman. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang laporan desain sistem. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama Robertus Ignatius Faransi, NIM 182114158. Yang kedua Yuliana Norce, NIM 182114062. Yang ketiga Arcangela Giriani Fontainenan, NIM 182114063. Yang keempat, Marcelina Cecilia Gaina dengan NIM 182114081, dan yang terakhir Yosina S. Woni dengan NIM 182114086. Yang pertama, surat pengantar. Setelah menyusun proposal dan laporan analisis sistem, di sini tim kami membuat laporan desain sistem aplikasi Google Spreadsheet yang kami tawarkan kepada lembaga kursus realia Inggris. Laporan desain sistem akan menggambarkan bagaimana pengimplementasian sistem yang akan kami tawarkan terhadap lembaga kursus realia Inggris. Laporan ini dibuat untuk menentukan keberlanjutan pengembangan sistem sehingga di dalamnya harus sesuai dengan karakteristik informasi yang berguna, memperbaiki sistem yang sedang berjalan sebelumnya, sehingga memudahkan user atau pemilik untuk melakukan pengolahan kelas, penjadwalan, dan assignment guru. Semua proses sudah dilakukan dengan baik dan pengerjaan tepat waktu. Terhadap beberapa kendala yang dihadapi kelompok dalam mengerjakan progres ini, tetapi kelompok berusaha sebaik mungkin untuk mengatasi kendala tersebut. Demikian laporan desain ini kami buat. Semoga dengan adanya laporan desain sistem ini dapat menjadi pertimbangan bagi Bapak, Ibu, dan dengan harapan bisa bekerja sama dalam mengembangkan sistem guna memajukan lembaga realia Inggris untuk kedepannya. Selanjutnya, profil perusahaan. Nama perusahaan kami yaitu Ray Group yang beralamat Jalan Avandi nomor 10, Catur Tunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan nomor telepon 082237513095. Dengan alamat web kami yaitu http://raygroup.com. Selanjutnya, Executive Summary. Google Spreadsheet menjadi aplikasi yang direkomendasikan terhadap siklus produksi terhadap kursus realia Inggris. Aplikasi ini dirancang untuk menyelesaikan permasalahan sistem pada siklus produksi realia Inggris. Setelah menyelesaikan proposal dan laporan analisis sistem, saat ini kelompok kami sudah sampai pada laporan desain sistem. Selanjutnya, gambaran umum. Yang pertama, tujuan dan sasaran proyek. Tujuan dan sasaran dari pengembangan sistem ini adalah untuk memudahkan kegiatan siklus produksi Lembaga Realia Inggris Jogja, menyusun sistem yang baru untuk menggantikan sistem lama secara keseluruhan dan memperbaiki sistem yang telah ada. Sistem lama perlu diperbaiki atau diganti karena beberapa hal. Adanya permasalahan yang timbul dari sistem lama, misalnya dengan adanya pengembangan sistem dari yang lama ke yang baru, dihadapi terjadi peningkatan sistem yang baru antara lain. Yang pertama, performance atau kinerja. Kinerja sistem baru lebih efektif. Kinerja dapat diukur dari jumlah pekerjaan yang dapat dilakukan suatu saat tertentu. Response time adalah rata-rata waktu yang tertunda di antara dua transaksi atau pekerjaan ditambah dengan waktu respons untuk menanggapi pekerjaan tersebut. Kemudian information atau informasi. Peningkatan kualitas informasi yang disajikan. Kemudian ekonomi, peningkatan terhadap manfaat-manfaat atau keuntungan-keuntungan atau penurunan biaya yang terjadi. Kemudian kontrol atau pengendalian. Peningkatan terhadap pengendalian untuk mendeteksi dan memperbaiki kesalahan-kesalahan serta kecurangan yang akan terjadi. Dan berikutnya efisiensi. Peningkatan terhadap efisiensi operasi. Efisiensi berbeda dengan ekonomis. Ekonomis berhubungan dengan jumlah sumber daya yang digunakan. Efisiensi berhubungan dengan bagaimana sumber daya tersebut digunakan dengan pemborosan yang minimum. Kemudian yang terakhir, service atau pelayanan. Peningkatan terhadap pelayanan yang diberikan oleh sistem. Kemudian, ringkasan temuan saat ini. Penelitian ini menghasilkan rekomendasi perbaikan sistem pada perkembangan siklus produksi dalam bentuk rancangan Google Spreadsheet pada realia Inggris. Setelah menemukan permasalahan sistem yang pada Lembaga Realia Inggris, akhirnya kelompok kami bisa menemukan peluang untuk mengatasi permasalahan sistem tersebut.
Aplikasi Google Spreadsheet berhasil menghasilkan laporan-laporan yang sudah sesuai dengan kebutuhan informasi manajemen realia Inggris. Pengembangan sistem dalam penelitian ini berhasil memperbaiki masalah yang terjadi pada sistem pengembangan siklus produksi, khususnya pengelolaan kelas, penjadwalan, dan assignment guru di lembaga kursus realia Inggris. Kemudian, recommended conceptual design. Gambaran umum rekomendasi desain konseptual. Sebagai perusahaan di bidang kursus bahasa Inggris, tentunya memerlukan sistem yang tepat untuk meningkatkan dan memudahkan suatu pekerjaan. Perusahaan kami mengembangkan aplikasi berbasis Excel yaitu Google Spreadsheet. Kemudian ada sasaran yang akan dicapai oleh desain. Aplikasi Google Spreadsheet berhasil menghasilkan laporan-laporan yang sudah sesuai dengan kebutuhan informasi manajemen realia Inggris. Pengembangan sistem dalam penelitian ini berhasil memperbaiki masalah yang terjadi pada sistem pengembangan siklus produksi, khususnya pengelolaan kelas, penjadwalan, dan assignment guru di lembaga kursus realia Inggris. Kemudian dampak desain terhadap sistem informasi dan organisasi. Hal yang sebaiknya paling dulu kita ketahui oleh organisasi berkaitan dengan resiko dan pengendalian penggunaan spreadsheet ini adalah menyadari bahwa kemudahan spreadsheet mengandung resiko. Kemudian ada resiko dan pengendalian. Yang pertama, resikonya akses tidak sah dan modifikasi data atau rumus dapat menghasilkan keluaran atau pelaporan kesalahan. Kemudian pengendaliannya, simpan spreadsheet ke satu lokasi saja. Resiko yang kedua, modifikasi tidak sah dari data historis dapat merusak jejak audit. Dan pengendaliannya, konversikan spreadsheet dari periode pelaporan sebelumnya untuk formal real only. Kemudian resiko yang ketiga, spreadsheet mungkin awalnya diatur dengan rumus yang salah atau perusahaan yang tidak disengaja mungkin menurunkan integritas. Pengendaliannya, uji model keseluruhan mekanik dan material berubah sebelum spreadsheet digunakan. Kemudian resiko yang keempat, data dimasukkan tidak lengkap. Pengendaliannya, periksa sel digunakan untuk menyalidasi keakuratan data dan kelengkapan entry. Kemudian resiko yang terakhir, kurangnya pengetahuan tentang bagaimana untuk menggunakan spreadsheet dengan benar. Pengendaliannya, bagilah spreadsheet menjadi 3 lembar kerja untuk memisahkan masuk nilai, rumus, dan hasil perhitungan. Berikutnya perkiraan biaya dan manfaat dari desain produksi pada realia Inggris, di mana pada realia Inggris terdapat berbagai biaya-biaya, diantaranya biaya CPU, LCD, mouse, laptop, meja dan kursi komputer, papan tulis, project manager, analisis infrastruktur, analisis sistem, programmer, dan karyawan. Berikut proses dan prosedur audit, pengendalian, dan keamanan. Dalam realia Inggris terdapat proses dan prosedur audit perangkat lunak yang dibutuhkan auditor internal untuk membantu audit, yaitu perangkat lunak diantaranya yang pertama ada data extraction dan analisis, yang kedua audit manajemen, yang ketiga control safe assessment, yang keempat fraud detection, yang kelima continuous monitoring, yang keenam risk management, dan yang ketujuh alat bantu. Pengendalian yang dilakukan yakni merekonstruksi kembali berbagai kerangka tersebut dengan harapan akan didapatkan pengetahuan untuk dapat menerapkan pengendalian atas penggunaan aplikasi spreadsheet tersebut. Nah, penggunaan spreadsheet ini sebaiknya memang untuk kepentingan yang sifat ad hoc atau memerlukan informasi dan kepentingan yang sangat spesifik. Berikutnya keamanan. Cara melindungi Google Spreadsheet dapat dilakukan dengan dua cara, yakni yang pertama melindungi shell dan ring tertentu, dan yang kedua melindungi seluruh spreadsheet dengan opsi untuk mengatur sel tertentu. Berikut kebutuhan hardware, software, dan sumber daya lain. Hardware merupakan komponen penyusun komputer yang nampak secara fisik, diantaranya ada CPU, perangkat input, perangkat output, memori utama, dan media penyimpanan sekunder. Spreadsheet merupakan program serbaguna untuk mengelola data dalam bentuk tabel dan dapat melakukan perhitungan-perhitungan secara dinamis terhadap data. Contoh spreadsheet shareware, software yang digunakan oleh pemakai dengan tujuan untuk dievaluasi selama masa tertentu tanpa membayar sama sekali. Dan jika sesudah masa tersebut berlalu,
Pemakai bermaksud tetap menggunakannya, maka perlu membayar ke pembuat software. Berikutnya ada aliran proses hubungan program basis data input dan output. Google Spreadsheet menyediakan begitu banyak formula dan juga fungsi yang pada dasarnya dapat mengerjakan semua kasus yang terbayangkan. Nah, yang dimaksud dengan aliran proses adalah suatu kegiatan dengan melibatkan tenaga manusia, bahan, serta peralatan untuk menghasilkan produk yang berguna bagi barang atau jasa. Desain output bertujuan untuk yang pertama sasaran output, yaitu menyediakan atau melayani informasi bagi pengguna. Yang kedua output, yaitu harus sesuai dan memadai dengan kebutuhan pengguna. Dan yang ketiga, jaminan ketepatan penyampaian output. Yang keempat, memilih perangkat dan media komputer yang baik. Berikut deskripsi komponen sistem. Spreadsheet dirancang untuk memenuhi kebutuhan organisasi yang dinamis. Dengan fitur AI, kita bisa memperoleh analisis yang tepat untuk mengambil keputusan bisnis yang signifikan. Arsitektur berbasis cloud memungkinkan kita untuk berkolaborasi dengan siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Spreadsheet juga menyediakan semua alat yang kita butuhkan dalam menganalisis, memvisualisasikan, dan memperoleh insight dari data. API dan alat konektor tambahan membantu kita untuk memproses data dari berbagai sumber dalam format CSV, Excel, atau format file lainnya. Berikut desain output. Desain output yang digunakan dalam realia Inggris yaitu yang pertama pengelolaan kelas, yang kedua penjadwalan, yang ketiga assignment guru. Alat untuk menampilkan output yaitu menggunakan monitor dan printer. Bentuk outputnya menggunakan tabel, yang membuat itu adalah Ray Group yang menerima lembaga kursus realia Inggris. Deskripsi yang pertama yaitu daftar pengelolaan kelas realia Inggris. Dengan menggunakan data atau informasi yang ditampilkan, pengaturan kelas atau jumlah siswa per kelas dan tempat duduk. Deskripsi yang kedua itu penjadwalan kelas realia Inggris. Data atau informasi yang ditampilkan yaitu pertemuan kelas dan jam pertemuan. Deskripsi yang ketiga daftar tugas guru realia Inggris. Data atau informasi yang ditampilkan yaitu bagaimana metode pengajaran di kelas, apa materi yang dipelajari di kelas. Berikutnya ada desain input. Desain input yang digunakan dalam realia Inggris yaitu yang pertama ada guru, program kelasnya, ruang kelas, pertemuan keberapa, jumlah peserta per kelasnya, tempat duduk, lama waktu pertemuan, kelas tambahan, dan metode pembelajaran. Selanjutnya, desain basis data. Desain basis data yang kami gunakan adalah ERD atau Entity Relationship Diagram. Di sini terlihat bahwa guru dan siswa itu memiliki saling terhubung. Bagian dari guru yaitu nama guru, metode pengajaran, pertemuan keberapa, dan ruang. Sedangkan bagian dari siswa yaitu program kelas, tempat duduk, jumlah peserta per kelas, lama waktu pertemuan, dan kelas tambahan. Selanjutnya, desain perangkat lunak. Aplikasi Google Spreadsheet bisa menjadi portal integrasi, perencanaan, platform integrasi, dan integrasi data pada lembaga realia Inggris, di mana terdapat pada desain perangkat lunaknya di tengah-tengah terdapat Google Spreadsheet. Google Spreadsheet ini bisa menjadi sebuah perencanaan. Kemudian, Google Spreadsheet juga bisa menjadi platform integrasi, di mana di situ sebuah program integrasi antara perusahaan di dalam satu perusahaan. Selanjutnya, Google Spreadsheet itu bisa menjadi integrasi data, di mana terdapat integrasi data dalam suatu perusahaan, dan yang terakhir terdapat portal integrasi yang menjadi ruang integrasi dalam suatu perusahaan. Selanjutnya, desain perangkat keras, di mana perangkat keras ini akan menjadi sebuah perangkat yang akan menjalankan sistem dalam perusahaan realia Inggris. Nah, di sini kita lihat bahwa perangkat keras ini saling terhubung satu sama lain. Berikutnya, desain pengendalian. Di sini kami sudah merancang beberapa pengendalian ketika terjadi permasalahan dalam penggunaan Google Spreadsheet. Yang pertama itu, simpan spreadsheet ke suatu lokasi yang memungkinkan dibatasi akses pengguna dan regular backup. Yang kedua, konversikan spreadsheet dari periode laporan sebelumnya untuk format read-only dan aman. Ketiga, uji model keseluruhan mekanik dan material berubah sebelum spreadsheet digunakan.
Keempat, periksa sel digunakan untuk menyelidiki keakuratan data. Yang kelima, uji ulang spreadsheet sekali setiap tahun, kunci sel formula untuk mencegah perubahan yang tidak disengaja. Selanjutnya, desain prosedur. Kami sudah menyiapkan beberapa prosedur dalam menggunakan Google Spreadsheet. Yang pertama, kamu harus memiliki akun Gmail. Jika belum ada, silakan membuat akun Gmail atau gmail.com terlebih dahulu sebelum menggunakan spreadsheet. Selanjutnya, apabila akun Gmail sudah ada, kamu pun bisa mulai menggunakan spreadsheet secara online melalui link docs.google.com/spreadsheet. Selanjutnya, pada browser nantinya akan muncul Start a New Spreadsheet. Klik blank di bagian bawah kalimat tersebut untuk membuat spreadsheet baru. Selanjutnya, tampilan spreadsheet baru yang kosong terdiri dari sel, baris, dan kolom seperti Microsoft Excel, di mana hal tersebut akan terlihat pada browser. Selanjutnya, silakan ubah nama spreadsheet baru tersebut dengan mengetik bagian detail spreadsheet. Selanjutnya, pada bagian bawah, kamu bisa mengedit nama setiap sheet sesuai kebutuhan pekerjaan dan tim. Selanjutnya, silakan isi setiap sel, kolom, dan baris pada file spreadsheet tersebut sesuai kebutuhan pekerjaan. Dan yang terakhir, kamu bisa mengedit Google Spreadsheet tersebut kapan dan di mana saja. Semua perubahan data setiap selesai mengetik akan tersimpan secara otomatis. Berikutnya adalah desain prosedur sesuai dengan yang saya jelaskan sebelumnya. Selanjutnya adalah asumsi-asumsi dan permasalahan yang tidak terselesaikan. Sampai saat ini, tim kami belum memiliki asumsi terkait permasalahan dalam perancangan sistem. Selanjutnya, kami akan menampilkan DFD dari hasil kerja kami. Nah, DFD ini menjadi sebuah peta aliran informasi untuk setiap proses atau sistem. Di sini terdapat bagaimana gambaran-gambaran data diproses dari satu sistem dari segi input dan output. Teman-teman bisa melihat sendiri di bawah ini. Selanjutnya ada flowchart. Di dalam flowchart ini terdapat simbol-simbol yang menggambarkan urutan proses secara mendetail dan hubungan antara suatu proses dengan proses lainnya dalam suatu sistem. Di sini dari siklus produksi terdapat staf admin, koordinator akademik, menjadi flowchart proses order produksi. Yang kedua terdapat flowchart prosedur yaitu dari guru ke koordinator akademik, adminsia, dan bagian keuangan. Yang terakhir terdapat ERD atau Entity Relationship Diagram, di mana ERD ini akan menjelaskan hubungan antara objek-objek data yang punya hubungan antar relasi. Nah, di sini Google Spreadsheet kami akan digunakan pada siklus produksi Relay Inggris. Nah, siklus produksi ini terdiri dari pengelolaan kelas, penjadwalan, dan eksekmen guru. Selanjutnya, terima kasih untuk Ibu dan teman-teman. Itu saja presentasi dari kelompok kami.